keluar. Kalau Mahathir kan dengan NEP itu, New Economic Policy, sistematik, sistemik. Cina boleh politisi partai apa, tapi nggak bisa dikembangkan lebih jauh. Tapi kalau ini kan di ekonomi aja, tapi akhirnya jadi dinasti ekonomi. Nah, jadi buah dari UUD 45 palsu yang istilah Dr. Jul atau hasil 4 kali amandemen ini, kita harus tahu kan siapa yang kita lawan sesungguhnya secara intelektual, bahkan juga secara ideologis. Nah, itu yang saya kira poin yang perlu saya tambahkan. Jadi intinya Dr. Jul adalah bagaimana gerak ini nanti karpetnya itu yang harus ditarik supaya orang ini pada jatuh. Bukan orang, jangan tekankan kepada rajanya, tapi kerajaannya. Seperti filosofi Dr. Sun Yat-sen ketika merubah runtuhnya kekaisaran menjadi republik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik untuk ikut turun rembuk soal naskah proklamasi. Ini ada cerita yang aneh sebelum 17 Agustus. Jadi sekitar seminggu menjelang 17 Agustus, itu yang sebetulnya paling ngebet memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan itu Sultan Syahrir. Bahkan yang menarik, sudah ada naskah yang dia bikin, bahkan sempat diprematurkan melalui salah satu orang dekat Sultan Syahrir namanya Dr. Sudarsono. Ini belakangan pernah dubes di India dan sebagainya. Dia diproklamasi sempat dideklar di Cirebon. Jadi pertama, ini ada psikologi selain dia menekan supaya Soekarno-Hatta mempercepat. Jadi setelah tahu definitif Jepang menyerah setelah tanggal 9 Nagasaki dibom, desak supaya ini, bahkan dia sudah siapkan naskah itu. Jadi ada psikologi bahwa Syahrir itu merasa lebih pintar dari Hatta, lebih pintar dari Soekarno. Nah, ini yang kemudian tapi di saat anehnya ini, di saat kejadian tekanan-tekanan Syahrir dan kawan-kawan termasuk dari kelompok perapatan 10 ini untuk mempercepat deklarasi proklamasi ini, tiba-tiba Soekarno-Hatta diculik ke mana? Rengas Dengklok oleh para pemuda, yang mana Syahrir kan konstituen politik dukungan banyak kan dari jejaring bawah tanah kan mahasiswa. Tapi ketika penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, Syahrir kok nggak ikut, seakan-akan nggak mau tahu. Nah, ini menarik. Nah, di beberapa kajian Kehin maupun apalagi Rudolf Rase itu terungkap sebetulnya di situ Syahrir tiba-tiba kehilangan inisiatif politik. Setelah penculikan, apalagi pasca penculikan, walaupun kemudian tanggal 16 kan balik ke Jakarta, difasilitasi oleh Maida, terjadilah rumusan yang kita kenal sekarang ini, yang tadi disinggung oleh Pak Amir Hamzah. Nah, yang menarik juga ketika sudah dengan kata-kata yang sangat bagus dan imajinatif dari Soekarno itu, yang intinya itu kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Rupanya kalau saya boleh menganalisis kejadian itu, tiba-tiba naskah yang sempat diajukan ke Bung Karno dari Syahrir itu, konon kabarnya dari orang-orang pendukungnya itu hilang atau kemana. Tapi analisis saya, Syahrir kayaknya malu hati di situ dengan kalimat-kalimat yang menurut saya penuh tenaga, ada ruhnya, dan imajinatif. Jadi menarik ketika Pak Amir tadi menyinggung, karena sebetulnya ke siapa itu peralihan kekuasaan itu. Saya kira Soekarno-Hatta by design mau bikin begitu. Yang penting orang itu silahkan dengan imajinasi sendiri. Tapi yang penting goalnya, yang penting menyengat ke jiwa rakyat. Itu bahasa rakyat, tapi bukan bahasa ngawur. Atau ada sesuatu yang ditekankan. Nah, itulah yang kita kenal sekarang. Hatta sendiri, walaupun orang dekat Syahrir, sempat 2 kali bikin pernyataan. Tahun 52 menyatakan, dengan kejadian penculikan yang kemudian berakhir dengan
baik di mana 17 Agustus deklarasikan kemerdekaan Indonesia, ini menggambarkan adanya orang-orang yang memulai revolusi, tapi akhirnya tidak bisa mengendalikan jalannya revolusi. Dia nggak menyebut siapa, tapi jelas yang dimaksud adalah Syahrir dan para pengikutnya. Nah, yang kedua, berapa tahun kemudian juga menyatakan hal yang serupa, di mana ya intinya sama, Syahrirnya memulai sesuatu, tapi dia di dalam perjalanannya kehilangan inisiatif. Ya, itulah mengapa maklumat X yang mengarah kepada multi party segala macam, itu kearifan dari Soekarno-Hatta untuk mengakomodir bukan Syahrir pribadi, tapi karena dia tahu ada satu simpul pengikut dan ini orang-orang hebat, punya talenta, punya bakat, ngerti berhubungan dengan luar negeri tanpa ada inferioritas kompleks, itu harus dijadikan bagian dari potensi revolusi. Nah, itu yang kearifan dari maklumat X yang bukan soal menggeser, yang kemudian ada yang mengatakan itu kudeta konstitusional, yang memang membuat sakit hati para menteri yang dinyatakan dalam kabinet 18 Agustus 45 itu. Memang banyak yang sakit hati, ya kebanyakan rata-rata memang maaf dari para PNI senior yang kebanyakan kan didudukkan di situ. Itu yang kemudian arahnya karena mau marah ke Soekarno nggak berani, atau Syahrir lah yang dipakai. Itu juga kenaifan Syahrir dalam bermainan politik. Ini pelajaran bahwa di dalam revolusi harus punya rencana, harus juga ngerti skenario-nya. Nah, itu hikmah dari sejarah persoalan itu. Terkait soal PKC dan ya ini kan partai politik dan The Taipan. Seperti yang saya katakan tadi, ya kalau dengan RC kan hubungan sejarah ya. Dari zaman kemerdekaan Asia Afrika bahu-membahu dengan RRC. Tan Malaka itu biar bagaimanapun pada waktu pelarian itu dilindungi di Cina Selatan. Jadi ada satu ikatan sejarah perjuangan nasionalisme. Nah, kemudian dengan di era Perang Dingin ya sampai tingkat itu taktis kan bekerja sama. Tapi persoalan di sisi lain yang complicated itu adalah, nah ini menarik, yang tidak dilakukan Jokowi, tapi ini dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto dengan cara yang berbeda. Dengan Cina di era Bung Karno, sebelum menjalin hubungan dengan RC secara lebih solid, Bung Karno mengeluarkan Kepres tahun 59, namanya Kepres nomor 10, melarang Cina, terutama yang beraktivitas dagang, dari kabupaten ke desa. Apakah itu rasialis? Tidak. Karena dia tahu ada mata rantai. Ini bukan saja lokal, tapi regional dan bahkan global. Itu harus diputus dulu. Karena ini Cina yang bergerak di sini atau The Taipan ini, dia globalis sebetulnya, bukan lokalis, bukan kepada dia setia ke RRC ataupun apalagi ke Indonesia yang dia besarkan, tapi kepada borderless nation. Karena dia kapitalis berbasis korporasi. Nah itu yang dipites dulu. Baru hubungan Indonesia RRC dibangun dengan dasar win-win solution. Pak Harto lebih unik lagi. Itu kan gara-gara Beijing terlibat, Cina kan ikut-ikut kesakut. Tapi nggak pernah ada kata-kata pemutusan hubungan diplomatik RRC. Pembekuan. Berarti Soeharto juga itu jaringan yang dulu dipatahkan Soekarno dengan Kepres itu harus dilakukan dengan cara yang sama, dengan memanfaatkan pasca PKI itu. Karena kalau itu pemutusan hubungan diplomatik, cut off dengan RRC, yang main Taiwan, Hong Kong, yang notabene jaringan mau dipatahkan di Kepres 59 itu. Bahwa Pramudia Anantatur sempat menulis Wakio itu yang seakan-akan menyerang Kepres nomor 1059. Saya juga awalnya berpuasa-puasaka ini orang terlibat dalam skema HAM ya, sekitar seperti juga jadi alat perang. Tapi saya melihat tidak belakangan. Dia ingin memisahkan aja bahwa The Taipan ini adalah subkultur tersendiri yang tidak mesti harus dikaitkan kepada kecinaan. Jangan semua orang Cina yang nggak ada urusan ini, padahal Taipan ini ulah itu disamaratakan. Dan memang ada kekhawatiran itu. Di level Pangdam, pengertian Kepres 59 nomor 10 itu diartikan melautkan orang Cina keluar dari Indonesia, artinya diusir. Kalaupun tetap di sini harus dipalakin dulu, jatah preman. Nah, itu yang mau jadi dia sebenarnya mengawal.
Cuma seakan-akan Soekarno sebetulnya alamatnya kemana ini? Kepres. Jangan sembarang orang Cina ini kan bukan rasialis. Tapi The Taipan ini adalah subculture yang belakangan kita buktikan sendiri, loh, kekuatan tersendiri ternyata. Termasuk Soeharto Rontok juga pemantiknya sebetulnya The Taipan ini. Iya. Nah, bagaimana dengan RRC? Itu hubungan yang pinter-pinternya Deng Xiaoping memanfaatkan The Taipan ini dalam kerangka one country two system, terutama diinspirasi ketika Hong Kong kembali. Jadi biar saja di halaman luar kita pakai, tapi jangan sekali-sekali lo mengganggu kami di halaman belakang. Jadi kalau mereka pinter-pinter, kita pun harus pinter-pinter gitu. Nah, itu yang saya kira segi yang mau saya tambahkan. Ya, legal drafter. Legal drafter memang ini satu yang selama ini saya kritik dari sistem sekarang ini. Ya, terutama yang dipayungi oleh UUD 45 amandemen, 4 kali amandemen. Anggota DPR itu kalau pemain film, ibaratnya cuma pemain figuran. Itu desainnya begitu. Pengertiannya apa? Pemain figuran itu. Dia nggak pegang skrip cerita. Karena dia tidak pegang skrip cerita, dia tidak tahu tema sentral dari permainan ini. Karena tema ini dia tidak tahu, skrip cerita tidak tahu, maka pengaktoran yang diperlukan adalah orang-orang yang hanya duduk dengar, terutama suara dalam pleno ketika dibutuhkan. Jadi yang bekerja itu sepenuhnya hanya legal drafter yang ada di komisi-komisi kunci. Jadi di dalam setiap ratusan anggota itu, di komisi itu ya paling 2-3 orang yang drafter ya. Yang legal drafter dalam kriteria seperti yang Bang Ridwan katakan. Jadi nggak bersih semua. Karena watak dari karakter aktor-aktor ini adalah orang-orang yang tidak punya inisiatif politik. Ya, yang terakhir terkait genesis of PKI ya, komunis, termasuk dengan muaranya yang sekarang ini RUU HIP. Ya. Kalau kita lihat dalam kesejarahannya, yang bikin kisruh itu, yang kemudian menjelma menjadi komunis itu, hanya selalu menjadi pertautan hanya dua hal yang sama-sama semu. Pertama, proto-komunis. Jadi ini orang sebetulnya belum komunis, masih rasionalis radikal, tapi nggak ada pedoman, nggak ada arahan, tidak punya pedoman pandangan maupun arahan. Jadi nasionalis radikal, tapi memang bisa berpotensi menjadi komunis. Nah, repotnya di PKI ini selalu bersimbiosis dengan pseudo sosialis, sosialis pura-pura. Nah, itu kita lihat mulai dari zaman perseteruan antara Tan Malaka dengan siapa namanya Halim ya, menyikapi apakah pemberontakan 1926 itu layak atau tidak. Itu jelas kalau Tan Malaka, terlepas apapun dia tidak bisa dibilang ortodoksi komunis, tapi memahami betul kelotokkan pikiran-pikiran Marxisme. Jadi dia mau setuju mengimani Marxisme itu enggak, rasional mengatakan ini belum waktunya. Madiun sama juga. Bahkan Bung Hatta yang jelas-jelas anti komunis dalam pidatonya di 48 yang melahirkan politik bebas aktif itu, mendayung di antara dua karang, dia mengatakan ini orang-orang seperti ini yang mempelajari dan membaca Marxisme tapi lupa pada teorinya sendiri. Nah, itu. Artinya seorang Hatta pun yang jelas di seberang bisa membaca seperti itu. Nah, berarti yang dihadapi sampai 65 kejadian meletus G30 itu adalah perkawinan antara proto komunis, yang komunis setengah matang, yang sebetulnya lebih tepat nasionalis radikal versus pseudo sosialis. Kalau dibedah bisa itu kelihatan jalur-jalurnya, banyak yang orang-orangnya Sultan Syahrir juga bermain di situ. Yang bermain orang Amir Saruddin yang waktu itu masih muda,
sudah pernah ada di buruh di apa jadi lengkap gitu. Nah ini yang saya kira harus dilihat. Kenapa Bung Karno kemudian ketika muncul Nasako banyak proses. Kenapa tidak Nasako saja Bung? Kok Nasako? Karena pikirannya sederhananya begitu. Kalau sos yang dirangkul, yang mana sosialis? Banyak kan gandungan semua. Dibilang sosialis ini ternyata sosialis kanan atau liberal, cuman pakai istilah sosialis. Bersekutunya Nasarir dengan Amir Sari itu kan hakikatnya kan liberal mereka. Even Darsono, apa yang dulu Bu Indra pernah ngasih saya buku PKI Siber, itu ternyata cita rasanya ya komunis Eropa, bukan yang. Jadi ketika mereka mendukung Madiun apa itu, Musodata negara itu, naluri komunis Eropa yang lagi perlu outlet untuk berontak gitu ya, tanpa mikir panjang. Nah, kenapa Bung Karno dulu mengambil peluang? Karena perhitungan tadi itu. Ini kan kebanyakan bukan komunis beneran ini, nasionalis radikal diharapkan akan menjadi satu nasionalis tulen melalui proses. Nah, salah hitungnya Soekarno di dalam level ini adalah ketika PKI dikuasai Central Committee maupun Politburo oleh orang-orang yang sebetulnya pseudo sosialis. Jadi saya ingat almarhum Dr. Arif Budiman itu mengatakan PKI ini ya termasuk 65 yang timnya Aidit. Pikirannya kiri tapi jualannya kanan gitu. Jadi jualannya itu kanan. Orang kanan, mindsetnya itu sayap kanan, tapi jualannya itu isu-isu kiri. Makanya menarik di salah satu dokumen orang Jepang yang Dr. Aiko Kurosawa sempat marahin Aidit waktu datang ke Beijing. Bu, kenapa kamu pakai apa? Desa mengepung kota. Kamu itu berjuangnya melalui perang gerilya atau melalui parlementer. Kalau parlementer jangan pakai kata-kata itu. Itu kan kayak kami waktu di hutan-hutan menyebut kota itu bahasa-bahasa militer itu. Kalian kan pakailah reformasi agraria kayak apa gitu. Nah ini gambaran bagaimana kedangkalan itu tadi dalam orang-orang PKI yang itu tadi masih setengah matang, di sisi lain dimentori oleh orang yang sosialis gadungan. Jadi gak heran kalau Bung Karno itu ini masih cuma kesalahannya itu tadi karena mentoringnya ini adalah pseudo sosialis, terjadilah 65 dengan perhitungan-perhitungan yang sangat berorientasi fantasi, bukan melihat kenyataan di lapangan. Jadi tenang, nanti kalau skema ini 30 sektor kita lakukan 1 Oktober 3 juta masa turun semua. Nah, itu ternyata nggak ada satu pun. Itu kan gambaran dari sama 1212. Nah, yang terakhir cover operationnya tadi malah pertajam tadi soal Pereni Perbesta itu betul Mas Darmo tadi kalau memang ini CIA yang nggak diperhitungkan itu. Ini karena ini cuma bikin kegiatan, hajatan untuk menyutupi tujuan sesungguhnya, mapping, riset sebetulnya. Dan justru data itu digunakan CIA tahun 65 ketika itu yang sesungguhnya terjadi. Jadi udah tahu local army plan apa yang dibikin itu. Karena dengan data-data dari Pereni Perbesta. Oh, Nasution gini, sikapnya Ahmad Yani begini ya. Tawilarang begini. Udah di mapping semua. Jadi ketika 65 sudah jelas. Nah, orang yang nggak perhitungkan di CIA sebetulnya Soeharto, kemunculan Soeharto, karena di beberapa dokumen CIA selalu nama Soeharto itu menimbulkan kebingungan. Sopo ya? Karena jagoan dari CIA bukan Pak Harto. Nah, itu yang mengapa menjelaskan antara super smart 65 super smart triumvirat Soeharto, Adam Malik dan siapa namanya Sultan Hafiz IX. Itu menarik untuk kajian sejarah ke depan karena kalau bukunya Van Dijk ya, memang sayangnya kebencian di dasarnya. Yang intinya mau mengatakan Soekarno ini sebenarnya dalang dari 65. Tapi sayangnya konstruksi data itu ke arah kebencian. Padahal itu jelas sudah setiap langkah Soekarno itu blunder dan Soeharto selalu dapat manfaat. Masa blunder berkali-kali itu? Berarti kan ada satu. Tapi karena kebencian, ya arahnya ke data itu untuk desoekarnoisasi itu. Sehingga lupa, setiap langkah Soekarno yang blunder ada 5-6 kali. Sampai akhirnya ke arah super smart triumvirat itu. Selalu menguntungkan Harto. Ada apa ya? Ini secara sejarah yang menarik. Berarti kadernya Soekarno itu.
Nah itu nanti kajian secara berikutnya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya minta masukan dari Bang Eden, saya perlu menyampaikan sedikit aja tentang pengalian isu. Ya. Sebenarnya ini satu sejarah lama, Bang, pengalian isu itu. Bahkan yang saya sedih itu ketika kita memperingati proklamasi kemerdekaan, tidak ada pencerahan pada rakyat, ya, tentang menganalisa mana kemerdekaan dan lain-lain. Nggak ada. Yang diadakan itu lomba makan kerupuk, gitu ya. Jadi seolah bangsa ini senang-senangnya mental kerupuk lah gitu.